Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh kedua kelas. Kepada kedua kelas, silakan memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Pak Ketua yang telah memimpin doa pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberkahi dan dilancarkan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, Ustadz absen dulu ya. Hadir semua kalian? Dafar Ski Maulana, sehat ya? Siap belajar hari ini? Hafiz Khairul Adam, siap? Kenapa baju kamu berbeda dengan yang lain? Enggak baju-baju? Oh, belum jahit. Oke, siap. Kafabila? Oke. Khairul Fatah? Sudah sehat kamu? M. Alexander? Muhammad Ziban Paila? Muhammad Rafi Atarik? Muhajirin Fadli? Muhammad Rahlil Ibrahim? Ya, hadir semua ya? Ada berapa orang? 9 orang ya. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan kalian sehat walafiat dan siap belajar pada pagi hari ini dengan mapel seperti biasa, yaitu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya semuanya bangun dulu. Ya, kita bangun, kita stretching dulu kan, biar semangat nih, ya. Oke ya. Lihat ke. Oke, sudah siap? Kita stretching ya. Siap.
Oh, kapan nih? Thank you, terima kasih. Oke. Silakan duduk anak-anakku sekalian. Alhamdulillah itu otak kita dan semangat ya. Oke, sekali lagi saya tanya, sudah siap belajar? Mata pelajaran apa ini? Dan kecerdasan artifisial. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, mohon perhatikan di papan tulis. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk materi pada hari ini, minggu kemarin kita sudah membahas yang namanya coding. Apa itu coding? Pernah dengar kata-kata coding? Pernah. Apa kata coding? Paling itu kita akan simulator kadang membuat web dan lain sebagainya. Oke, mantap. Lain, ada yang tahu apa itu coding? Yang minggu kemarin? Hafiz? Oke, lupa. Kecerdasan artifisial itu apa? Terus ada disebutkan Iya, iya. Contoh AI apa? ChatGPT. Selain ChatGPT? cici. Apa? Black box. Black box. Black Boys. Oke, itu apa tadi? Gemini. Oke. Itu apa? Canva. Mantap. Yang masih banyak hal yang lain tentang kecerdasan artifisial. Coba lihat ke papan. Pernah enggak kamu dapat tugas yang terasa kayak teka-teki? Pernah? Pernah? Pernah Pak Ketua? Pernah teman? Pernah? Oke. Ntar lagi sudah mau 17. Pasti ada tugas yang besar ya. Kita lihat. Kalau komputer bisa berpikir seperti manusia, kira-kira gimana cara dia memecahkannya? Gimana Khalil? Nah, kalau komputer bisa berpikir seperti manusia, kira-kira gimana cara dia memecahkannya? Nah, gimana Pak? Mencari artikel-artikel. Mencari artikel-artikel, oke. Belajar. Belajar. Alek? Gak tahu, oke. Kita lanjut. Ada masalah. Hari ini kita akan membongkar rahasia itu, namanya berpikir komputasional. Kita lanjut. Pernah tidak kalian mendengar robot? Coba ada tangan. Siapa yang pernah mendengar kata-kata robot? Di mana antum pernah mendengar kata robot? Di HP. Tahu itu robot apa? Tahu robot? Oke. Jika pernah, menurut kalian apa fungsi dari robot tersebut? Menuruti apa perintah yang diberikan. Keren. Menuruti perintah apa yang diberikan. Lain. Mantap. Buat kopi. Buat kopi. Keren. Apa lagi? Fatah. Dah tadi. Kamu? Membuat kerusakan ada. Membuat kerusakan. Robot dia membuat kerusakan. Ya. Antum? Membantu manusia. Mantap. Ada terkomunikasi. Bisa menjadi pelayan. Bisa menjadi pelayan. Luar biasa. Jadi dia mau membuat sesuai dengan instruksi, dengan perintah, mempermudah manusia dan segala macam. Keren. Dan mantap jawaban kalian. Menurut kalian, kalau diminta membuat robot kalian diminta membuat robot yang bisa membantu membereskan kamar kalian, ini misalnya disuruh buat robot kalian, langkah pertama apa yang kalian lakukan? Kamu, misalnya kamu Pelajari apa yang ini. pelajari apa yang Ingin dibuat dulu. ingin dibuat. Oke. Kamu Oleh? Nggak tahu Hafiz? Cari ilmunya. Oke, kamu? Belum tahu. Diban? Cari dulu saya kemana nanti kita buat robotnya. Cari dulu bagaimana cara buat robotnya. Oke. Cari bahan-bahannya. Cari bahan-bahannya.
kalian udah mantap, udah keren, ya. Tapi ada lebih keren lagi. Mari kita lihat apa yang terjadi. Hari ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Nanti dia akan bisa memecahkan sebuah problem. Tadi aku disuruh buat robot, misalnya tadi ada yang belajar dulu, ada yang buat rangkaian, ada ini, ada itu segala macam. Kita lihat apa yang akan kita peroleh. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, kalian mampu menguraikan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah diucapkan. Misalnya ada masalah besar, kalian urai sampai menjadi hal yang kecil. Yang kedua, mampu mengenali pola dalam atau informasi yang diberikan. Yang ketiga, peserta diri mampu mengidentifikasi informasi penting dan mengabaikan detail-detail yang tidak relevan. Dan kalian mampu menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara terstruktur dan logis. Inilah kerja dalam ilmu dunia komputer, dan ini juga bisa dikerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Oke. Antum tahu kan apa ini? Satu lagi? AI. Oke. Coba membaca. Oke, kamu belum dapat masalah besar sebelum. Jadi bagaimana kamu menyelesaikan itu menjadi hal-hal yang kecil? Kamu panduan AI, oke kamu? Menyelesaikan secara bertahap. Menyelesaikan secara bertahap. Kamu belum tahu. Kamu, ini kamu ada masalah besar nih. Masalah itu bisa kamu uraikan sampai ke hal-hal yang kecil, aman. Gimana cara menyelesaikan? Satu persatu. Oke. Iwan? Selesaikan aja. Siap. Alek? Belum tahu kamu? Belum tahu kamu? Meneliti masalahnya, apa yang menjadi problem, kata Pak Ketua. Misalnya kita ada masalah, apa masalah besarnya? Itu teliti dulu. Setelah diteliti, baru diselesaikan. Kalau Fajri? Enggak tahu. Baik. Jawaban kalian sudah benar. Ada yang meneliti, ada yang mau bertahap-tahap, ya kan? Jawaban kalian sudah benar. Kita lihat apa yang terjadi. Coba lihat. Dengan cara berpikir yang tepat, semua bisa dipecahkan lebih mudah. Itulah yang disebut dengan berpikir komputasional. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita ada masalah, kalau kita menerapkan berpikir yang tepat, semua bisa dipecahkan. Misalnya ada sebuah robot, ini ada suku cadang. Setelah ada suku cadang, misalnya pada dibuat rangkaian-rangkaian. Dia caranya adalah menggunakan berpikir komputasional. Kita lihat ada 4 tahapan berpikir komputasional. Tanpa kita sadari, antum sudah melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita nggak tahu namanya itu apa. Bahkan di asrama kita sudah menerapkan berpikir komputasional. Dalam ilmu dunia komputer, juga harus menerapkan berpikir komputasional. Kalau enggak, error nanti dia. Ada decomposition, pattern recognition, dan yang ketiga abstrak, dan yang keempat algoritma. Pernah dengar kata-kata algoritma? Dan ilmu praktik pernah diajarkan ya? Ada ya algoritma ya? Oke, kita lanjut nomor pertama. Mengurai masalah. Tadi antum disuruh buat apa? Robot. Urai dulu masalah-masalahnya. Ada antum ada masalah besar di asrama, uraikan dulu satu persatu. Masalahnya apa? Kamu urai dari yang besar sampai ke hal yang kecil. Murah. Dah, satu persatu kamu urai. Kamu ada proyek minta lagi 17 Agustus ya, kamu urai satu yang besar dulu. Nah, mengurai masalah. Kita lihat. Ya kan? Misalnya ini langsung contoh kalian besok 17 Agustus. Ada sebuah program besar, betul nggak? Apa yang harus saya lakukan? Mengurai masalah dulu. Satu. Coba lihat. Kamu suruh buat video, pernah suruh buat video kan di kelas 3? Pernah kan? Apa yang harus dilakukan? Video. Kan nggak ada langsung merekam kan? Besok buat video. Langsung merekam nggak? Tidak.
Jadi apa yang dilakukan? Membuat Tapi dipecah jadi langkah-langkah. Semua bisa berjalan dengan lancar. Kalau antum besok kelas ini buat video, ambil HP video terus, bisa nggak kira-kira gitu? Video bisa diambil tapi tidak sesuai dan tidak berhasil nantinya. Nah, caranya, tadi tema. ya menentukan tema atau konsep. Konsep apa yang kita buat video? Tentang apa? Nah, 17 Agustus misalnya. Yang kedua, Buat naskah. yes, buat naskah. Sudah ada konsep, buat naskah. Yang berikutnya apa kira-kira? Production. Hah? Yang ketiga apa? Tim. Siapa yang mengambil ini? Siapa ini? Kan kalau nggak ada tim bisa kerja sendiri. Nah, ada tim. Yang keempat, ada yang merekam, ada yang mengedit. Ya kan? Siapa yang merekam? Oh, Fatah yang merekam. Dia yang ngedit supaya jadi. Sudah selesai. Apa lagi kira-kira? Hah? Baru upload, mengunggah ke media setelah. Ini aturannya, langkah-langkah. Diperhatikan ini. Di dunia komputer juga seperti ini dia. Nggak langsung. Misalnya kita disuruh buat robot, nggak langsung buat ulang langkah. Biasanya kamu sudah pernah menerapkan ini, cuman namanya kita nggak tahu. Misalnya kebersihan kamar. Yang pertama kalian bersih apa kalau di kamar? Hah? Kasur dan barang-barang dan seterusnya, ya kan? Nah, jadi pakai langkah ini mengurai masalah dulu. Kedua, lihat. Ya, memecah pekerjaan besar menjadi bagian kecil inilah kamu masalah. Yang kedua, tahapan kedua, anak-anakku, kira-kira mengenali pola. Apa yang kita bayangkan mengenali pola itu? Pola, pernah dengar? Kalian mau matematik pernah belajar tentang pola? Belum pernah? Oke saja. 2, 4, 6. Kira-kira pernah. ilmu deret pernah belajar enggak? 2, 4, 6. Setelah 6 berapa? 8. Itu ilmu apa? Mengenal pola. Ada lagi ilmunya. Juru, apel, buah juru, buah anggur. Kira-kira di sampingnya buah apa lagi? Ya, jadi tidak ilmu pola. Contoh lagi yang lebih mudah. Seorang pencuri, dia setiap hari Senin menggunakan berbaju merah dan berjalan di depan kantor saya. Setiap hari Senin menggunakan baju merah pukul 8. Tiba-tiba karena sudah menjadi booming tentang pencuri itu, disuruh antum menjadi detektif. Disuruh antum untuk menangkap pencuri itu. Karena kamu sudah menemukan pola, mudah untuk mencari. Kamu nggak perlu mencari hari Minggu, nggak perlu mencari hari Selasa, cukup di hari Senin. Kebiasaan biasanya dia datang di hari ini. Jadi kita sudah menemukan polanya. Ketika kita menemukan polanya, bisa mendapatkan solusinya. Kita lihat yang video tadi. Kira-kira apa jadinya? Kamu nih membuat video nih, tiba-tiba saat membuat video, kalian menemukan satu, rekaman luar ruangan sering terganggu suara angin, ya kan? Betul nggak rata-rata? Kalau kita ambil video di luar ruangan, terganggu nggak dengan suara angin? Kalau sudah menemukan kebiasaan itu, pola itu, ada solusinya. Salah satu pakai mic yang biasa pakai era. Itu dia. Sehingga tidak terganggu dengan suara angin. Ya kan? Yang kedua, hasil lebih bagus jika memakai tripod. Ya kan? Kalau pakai tangan bagus nggak kira-kira? Kurang. Ya, sehingga kualitasnya menggunakan tripod lebih mantap. Berikutnya, ya, menemukan kesamaan masalah dan solusinya di berbagai solusi. Inilah disebut dengan pattern. Mereka contoh mengenali pola. Nah, nanti misalnya di ban setiap hari dia asal ada ini masalahnya, ini solusinya. Pelajari dulu
Kesamaan kan di asrama sering terjadi juga kan. Nah, ketiga. Sampai ini ada pertanyaan belum? Sampai 2. Yang tadi yang pertama apa? Apa artinya? Mengurai masalah. Yang kedua, mengenali pola. Ini saya ada HP. Kira-kira kalau antum pakai HP ini, antum bisa buka nggak? Bisa. Gimana caranya bisa buka? Enggak, kalau tanpa ada saya, dicuri oleh orang misalnya, bisa nggak dibuka HP ini? Nggak bisa kan? Nah, kecuali bisa saya ulang segala macam. Tapi kalau ini dia sudah mengenali pola wajah dia. Oh ya, ini punya pemilik HP atau menggunakan sidik jari. Nah, itu namanya menggunakan pola. Atau pakai ini pola kita biasa. Nah, kalau kita tulis angka yang lain, HP tidak tahu. Nah, ini ya pola. Kalau di laptop ada menggunakan pola? Ada juga. Di HP ada, di laptop juga ada, ya. Nanti ke depan kita langsung praktek bagaimana laptop ini bisa dia deteksi pola. Sebuah gambar bisa deteksi, oh itu bukan lembu, oh itu bukan sapi, oh itu bukan HP, bisa deteksi. Ada sebuah aplikasi yang sudah dibuat oleh manusia. Yang ketiga apa? Yang tadi sebelumnya saya pernah sampaikan, yang ketiga abstrak. Nah, coba lihat. Tadi banyak masalah pembuatan video. Kalian fokus saja. Suara angin, kalau masalahnya suara angin, fokus di situ. Ya. Kestabilan kamera pakai tripod. Ya. Hal kecil seperti warna kabel atau bentuk meja abaikan. Kalau antum memikirkan itu, video nggak jadi-jadi. Fokus ke hal yang utama. Pernah lihat Google Map? Pernah lihat Google Map? Di Google Map ketika antum pergi jalan utama misalnya, ada nggak di situ warung? Ada nggak pohon-pohon? Ada nggak? Nampak nggak di Google Map? Pohon. Kalau antum buka peta, nampak nggak? Ini kita contoh. Ya. Di Google Map kan, kita cari misalnya, di jalan-jalan ini nampak nggak pohon-pohon? Atau hal-hal yang ini nampak nggak? Ini namanya dia hal-hal yang penting saja. Membuat peta misalnya, berarti jalan utama, belok kiri, belok kanan, ada jembatan. Jadi pohon-pohon di samping nggak perlu dipikirkan tuh. Pohon, warung kopi nggak usah. Jalan utama, belok kiri, belok kanan, baru sampai ke tujuan. Kalau antum memikirkan hal-hal yang kecil, nggak selesai itu dalam menguraikan masalah. Ya, oke. Kita lanjut. Ada yang terakhir. Algoritma. Ini barangkali aku sudah paham algoritma. Kira-kira apa? Algoritma itu desain langkah penyelesaian. Antum sudah memulai masalah, sudah mengenali pola, sudah memikirkan hal-hal yang penting, sudah tepat. Berikutnya, yang pertama, apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya 1. Gunakan tripod. Semua pengambilan gambar kayak tripod. Ya. Yang kedua, rekam di luar ruangan saat angin tenang. Gunakan pelindung mikrofon. Betul kan? Nah. Yang ketiga, simpan dan susun video sesuai urutan. Yes. 4. Edit dengan template yang sudah disiapkan. Yang berikut, menyusun langkah yang jelas dan bisa diikuti siapapun. Itulah algoritma. Anu pernah buat contoh di asrama, pernah rebus mie, pernah buat mie. Ada langkah-langkahnya kan? Ada langkah-langkah kan? Buka ini dulu. Nah, itu namanya algoritma. Ada langkah dia. Nah, kalau sudah langkah itu baru bisa. Kalau antum tidak menyusun langkah-langkah, nggak jalan. Kalau di dunia komputer error nantinya dia. Nah, ada lagi contoh
Kalau di mengurai masalah, Anda bisa membuat seperti robot. Kamu buat menjadi seperti robot bisa. Bangun pagi, ya. Sikat gigi. Jadi si robot ini dia akan seperti alat bilang tadi, dia akan bergerak sesuai algoritma yang diperintahkan dirinya. Bagaimana diinstruksi? Jalan ke kiri, jalan ke kanan. Ambil ini. Kalau dia tidak sesuai, maka error. Jadi harus betul-betul di algoritma ini. Algoritma ini adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Oke, anak-anakku sekalian, terakhir apa itu? Nah, masuk ke materi berikutnya. Apa itu literasi digital? Pernah dengar literasi digital kan? Ya. Pernah dengar? Nah, ini literasi digital ya. Jadi kalian bisa menggunakan HP, menggunakan laptop dan segala macam untuk mencari bahan-bahan di dunia digital. Oke, anak-anakku sekalian, itu dari Ustaz bagaimana berpikir komputasional. Sekarang kalian ada LKPD yang harus kalian kerjakan sesuai dengan contoh-contoh yang Ustaz kasih tadi, bagaimana orang merekam video apa yang dia. Di mana kamu masuk kelompok sini? Kamu kelompok ini. Satu kelompok ada satu ini, ada 4 yang harus kalian kerjakan. Kamu baca dulu petunjuknya. Setelah kalian baca petunjuknya, dijawab ini tersedia di depan kelas. Tulis nama kelompoknya. Nama kelompok siapa? Kamu di mana masuk sini? Gimana? Akuntik. Akuntik. Tulis nama. Udah tulis nama. Di pulsaka. Apa lagi? Yang depan. Nah, coba kamu selesaikan. Pakai tadi tahapan yang pertama. Apa di komposisi? Ya, pecah tugas besar jadi bagian-bagian kecil. Ya, coba baca. Ya. Ya. Ya, tapi ada tahapan. Selesaikan tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat, tahapan kelima. Dapat tahapan ya? Bagi dia. Kamu mikir tahapan pertama ya, nanti baru diskusi. Kamu mikir tahapan kedua, kamu tahapan ketiga, kamu tahapan keempat, kamu catat. Adik, ya, ini saya sudah dapat tahapan pertama. Coba lihat betul nggak? Ya, bagi tugas. Dia harus sendiri sendiri tuh aneh. Ambil sipnya itu, cuci beras, mengurai masalah dulu, ya kan? Dan ke dalam ini, tulisnya. Kan kalau dari posisi, dia menemukan bahwa kalau kita rekam di luar berpengaruh. Kamu kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi. Hasil bagus jika menggunakan report. Jadi kalian kalau kamar, biar kebiasaannya begini, berarti solusinya begini. Biasanya barang dia taruh di sini. Misalnya kamar siapa? Kamar dia berantakan tadi. Tiap hari barang dia taruh di sini. Tapi kamu sudah menemukan pola. Berarti untuk mencari solusi, bagusnya barangnya bukan lagi di situ, sudah di tempat yang lain. Takutnya akan terjadi error atau berantakan lagi, nggak bagus. Ya, dah. Masuk yang ketiga tadi, abstrak. Yang penting-penting aja.
Yang tidak penting atau tidak perlu memikirkan. Kita lihat yang nomor 3. Nah, suara angin dan stabilan kamera. Dia nggak memperhatikan meja kan, nggak memperhatikan kabel-kabel kan, nggak memperhatikan warna-warna itu nggak kan. Suara aja dengan stabilan kamera selesai. Kayak buat peta. Kalau saya suruh buat peta kalian, coba buat peta rumah kalian. Kan kalian nggak melihat lagi. Oh, ada pohon di samping jalan utama kamu buat kan? Jalan utama, belok kanan, belok kiri sampai ke rumahmu. Ini juga. Mereka ada siap. Sampah. Yang pertama ambil sapu, ambil pel, siapkan air untuk ngepel. Nanti menjemur pelnya dulu karena nggak usah lagi kan karena udah siap. Terlalu detail. Ambil sapu, ambil pel, habis itu bagi apa nih? Kesamaannya apa? Masalahnya barang. Di sini apa yang akan terjadi? Nggak bagus kan? Nah, itu mengenai pola. Nah, misalnya lagi, kenapa Pak Isam pakai baju ini setiap hari? Misalnya kan? Besok warna lain lagi. Minggu depan nanti sudah bisa depan tentang saya. Pasti hari Senin Pak Isam pakai baju warna putih karena aku sudah tahu pola saya. Paham? Mana tadi kamu buat polanya apa? Banyak buku yang bersamaan dengan peminjaman yang tidak tercatat. Iya. Oke. Banyak buku yang tidak dikembali tempat ke semua masyarakat. Buku bercampur kan antara kategori A. Nah, kalau yang tidak relevan mana? Relevan seperti menjaga perpustakaan yang tertuju pada buku yang hilang. Nah, oke, apa lagi? Kamu kan nggak perlu tahu kan warna arah nggak usah kan? Nggak perlu tahu kan? Kursi perpustakaan nggak perlu kan? Letak di dalam nggak usah kan? Ya, dah. Ingat terus. Sekarang algoritma apa? Ya, algoritma apa? Ambil semua buku yang berserakan di meja lantai. Nah, itu udah kamu susun tuh. Pisahkan buku dan seterusnya. Kamu nggak, kalau di kamar nggak perlu tahu spray warna apa, jenis sandalnya apa, ya kan? Ya? Itu bisa mempengaruhi kebersihan kamar kan? Tidak kan? Nah, jadi yang paling penting apa? Gorden jendela. Gorden jendela. Jadi informasi kamar akan diperiksa besok, kondisi saat kotor dan tidak terdata. Kan itu informasi penting kan? Kamar bersih nggak? Nggak bersih. Kamar diperiksa, dasar ini kamar kotor dan tidak nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok LC Literasi Komputer kelas 9B. Apa studi kasusnya? Studi kasus aja baca. Langsung selesaikan masalah. Studi kasus perpustakaan sekolah sedang kacau. Ya. Buku tidak dirak yang tepat. Ya. Banyak buku hilang dan catatan peminjaman tidak rapi. Ya. Tahapan pertama Pemecahan pecah tugas besar jadi bagian kecil. Mengumpulkan buku-buku yang berserakan. Ya. memperbaiki catatan peminjaman. Oke. Mencari buku yang hilang. Ya. Tahapan kedua, temukan kesamaan atau pola dari masalah. Apa? Buku-buku yang menghilang berkemungkinan karena peminjaman tanpa Ya. catatan. Ya.
dan buku yang tidak rapi berkemungkinan para pembaca tidak mengembalikan pada tempatnya. Oke, nomor 3. Tahapan ketiga, pilih informasi penting, abaikan Abaikan yang tidak relevan. Oke. Dari banyaknya masalah yang ada di perpustakaan, penjaga perpus hanya fokus pada buku-buku yang hilang. Oke, mantap. Yang keempat. Tahapan keempat, susun langkah sistematis untuk menyelesaikan. Ya. Mengumpulkan buku-buku, Ya. memisahkan kategori-kategori buku, Ya. mengecek buku-buku yang hilang dari dan rusak, Ya. merapikan perpustakaan, Oke. membuat catatan buku untuk peminjaman yang Oke. baru. Catatan buku membuat catatan baru untuk peminjaman. Nah. Cek kembali. Oke, terima kasih. Kita beri plus dulu ke kelompok LC. Lanjut kelompok lain. Silakan. Dengarkan kelompok yang lain. Ya, mulai terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Roboto ingin mempresentasikan berpikir komputasional dan literasi digital. Ya. Studi kasus. Kamar asrama akan diperiksa oleh guru pembina. Kamar kalian saat ini berantakan, banyak sampah dan barang tidak tertata. Oke. Tahapan: pecah tugas besar jadi bagian kecil. Jawaban: mengumpulkan sampah, diuraikan atau dipisah, ditata barangnya yang lebih rapi, disapu dan dipel. Oke. Tahapan kedua: temukan kesamaan atau pola dari masalah. Banyak sampah yang dibuang di kamar. Ya. Banyak barang yang kurang tertata. Yes. Kotor. Ya. Tempat tidur tidak dirapikan. Oke. Tahapan ketiga: pilih informasi penting, abaikan yang tidak relevan. Ya. Jawaban: besok kamar akan diperiksa dalam keadaan kotor dan tidak tertata rapi. Ya. Terakhir. Akhir. Tahapan keempat: susun langkah sistematis untuk menyelesaikan. Ambil tong sampah, kumpulkan sampah, buang sampah ke tempat sampah, Ya. pisahkan barang-barang sesuai tempat, letakkan ke tempatnya, lipat dan rapikan tempat tidur, sapu lantai dan pel, Ya. cek kembali seluruh bagian kamar. Oke. Selamat. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kelompok kalian. Nah, mantap. Terima kasih atas kinerja kalian. Kalian sudah memahami bagaimana alurnya dalam berpikir komputasional. Nah, itu dalam kehidupan kalian. Nanti di komputer juga seperti itu, ya. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita simpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini, ya. Yang pertama, berpikir komputasional. Ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama apa? Tahapan yang pertama apa? Apa arti decomposition? Artinya Mengurai masalah. Yang kedua apa? Apa itu? Temukan Pola. Oke. Yang ketiga kalian? Abstraction. Apa itu abstraction? Apa abstraction? Hah? Pilih Informasi penting. Yang keempat? Keempat, algoritma. Algoritma. Sudah paham? Sudah mengerti? Berpikir komputasional ada 4 tahapan. Baik anak-anakku sekalian, jika kalian sudah mengerti, sudah memahami, untuk kedepannya kalian ada tugas lanjutan yang harus kalian lakukan pribadi, nggak kelompok. Ya, kalian membuat semacam robot seolah-olah tentang kehidupan kalian di kamar. Ya, tadi kalian sudah pahami 4 tahapan tadi. Jadi kalian minggu depan membuat seolah-olah kamu ada robot. Jadi misalnya masalah di asrama apa? Jadi kamu suruh selesaikan sama dia, sama si robot itu. Ya, jadi kamu temukan satu masalah ataupun ada problem atau ada kegiatan 17 Agustus atau apa, kamu buat sampai menyelesaikan dengan 4 tahapan. Boleh di kamar,
boleh di sekolah, boleh kegiatan 17, apapun boleh. Ya. Jadi kamu harus mengikuti 4 tahapan. Minggu depan satu persatu saya lihat. Oke, siap? Siap ya? Insya Allah minggu depan kita akan masuk ke pembahasan ke yang lain. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Sebelum kita mengakhiri kesimpulan hari ini, ada pertanyaan lain? Baik, kalau nggak ada, terima kasih atas pertemuan hari ini. Insya Allah besok kita akan memasuki tentang konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Kita akan membahas.